Hai, saya Dr. Gurmeet Singh dari RSCM dan MRCCC Siloam Semanggi. Saksikan update mengenai COVID-19, mengenai diagnosis, tata laksana, ya kan, dan screening di podcastin aja. Kalau rumah sakit di Indonesia itu sekarang fungsinya sudah menjadi bisnis. Ini sama sekali ya kalau kami lihat sih tidak ada unsur bisnis ya. Justru kami ya kelelahan ya bekerja keras untuk menolong para pasien. Kok gue nggak di swab gitu? Berarti nih dokter, maksudnya dokter kok yakin banget misalnya saya nggak corona atau gimana? Berarti itu sebenarnya pemikiran yang salah dok ya? Serahkan ke ahlinya lah, mungkin gitu kali ya. Tidak mungkin atau sulit ya kalau semua yang tanpa gejala nanti akan di swab. Jadi ada kriteria, kami hanya mengikuti kriteria ya kapan dilakukan swab. Ya jelas seorang dokter itu sudah sudah ada evaluasi tertentu. Bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ketiga bareng Wita di sini di podcastin aja. Nah sekarang udah bareng sama Dr. Gurmeet Singh. Beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan respirologi dan penyakit kritis. Beliau ini berpraktek di RSCM dan juga MRCCC Siloam Hospital Semanggi ya dok ya? Ya, betul. Ya, boleh disapa dulu teman-teman kita. Selamat siang, saya Dr. Gurmeet Singh, spesialis penyakit dalam, konsultan respirologi dan penyakit kritis. Ya, kenapa sekarang aku mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan Dr. Gurmeet Singh? Karena mungkin dari beliau inilah kita bisa dapat 1, 2, 3 pencerahan ya dok ya, yang sekiranya bisa bikin kita mungkin di tengah suasana kepanikan ini sedikitnya bisa memberikan ketenangan. Kan harapannya gitu ya dok ya? Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, pertama-tama kita mau mengapresiasi dulu nih seluruh tenaga kesehatan Indonesia ya dok ya, yang sudah bekerja dengan sangat maksimal sebagai garda terdepan penanganan virus corona di Indonesia ya dok ya. Iya betul. Cuman ada sekilas yang bikin saya tergelitik nih dok, kemarin pernyataannya Dirjen P2P Kemenkes ya, Ahmad Yuryanto yang juga sebagai jubir penanganan corona di Indonesia, di podcastnya Deddy Corbuzier, beliau itu mengatakan kalau rumah sakit di Indonesia itu sekarang fungsinya sudah menjadi bisnis. Kira-kira pendapat dokter gimana? Terima kasih. Kalau saya evaluasi atau yang saat ini sedang berjalan ya, saya tidak komentar masalah hal yang beliau sampaikan ya, mungkin beliau lihat dari sisi yang lain ya. Kalau saya lihat saat ini ya justru bukan bisnis ya, justru malah kami tim dokter ya kan, dan kemudian tim perawat ya, dan juga tim direksi, bukan hanya di RSCM atau MRCCC Siloam Semanggi, bahkan di rumah sakit lain ya, rumah sakit rujukan lain seperti Rumah Sakit Persahabatan ya, Rumah Sakit RSPAD ya, Rumah Sakit Fatmawati dan rumah sakit lain ya di seluruh Indonesia itu saat ini sedang bekerja sama ya, bekerja keras ya bagaimana menanggulangi infeksi virus COVID ini ya, penyakit coronavirus 19 ya, atau yang dikenal dengan istilah COVID-19. Jadi ya saat ini sama sekali ya kalau kami lihat sih tidak ada unsur bisnis ya. Justru kami ya kelelahan ya bekerja keras untuk menolong para pasien. Paling tidak dari pernyataan kemarin itu adalah pihak yang mengimbangkan gitu ya dok ya. Jadi nggak sekedar hanya sebelah pihak aja, mungkin dari pihak pemerintah aja, tapi ada suara-suara dari pihak rumah sakit sendiri nih yang mungkin belakangan terkesan masyarakat kita kan agak mudah justifikasi ya dok ya, bilang rumah sakit nih pihak tertutup juga gitu, nggak ya segala macam lah, nggak usah kita bahas lebih lanjut lagi. Sama sekilas nih dok tentang mekanisme pemeriksaan dan penanganan di rumah sakit terhadap orang yang memiliki gejala corona. Ada beberapa teman yang sharing di media sosial, begitu juga dengan yang orang yang nggak saya kenal ya, cuman cukup viral gitu. Mereka tuh cukup mengeluhkan proses atau mekanisme penanganan di rumah sakit gitu, dari mulai perbedaan swab test atau enggak dari masing-masing rekomendasi dokter. Ada juga yang bahkan dia sharing tentang gimana dia bisa berada di satu musola waktu itu dengan orang yang ternyata pada akhirnya dia baru tahu kalau itu kemungkinan suspek atau positif corona karena
dia itu digiring dengan suster yang memakai APD. Itu kan berarti kalau kita orang awam nih melihatnya, apakah memang ini sebagai bentuk ketidaksiapan rumah sakit dalam penanganan corona ini, Dok? Bisa diperjelas? Saat ini rumah sakit di Indonesia kalau dilihat ya sudah cukup siap ya, sudah cukup siap dalam hal untuk menangani infeksi virus corona ya. Tentu saja mereka akan koordinasikan ya secara lokal ya. Mungkin teknik pelaksanaan di RSCM itu bisa beda dengan teknik penanganan infeksi ini di rumah sakit lain sesuai SOP yang berlaku ya. Kalau saat ini yang berjalan ya kami ikut ya dua istilah, yaitu ada OPD dan PDP ya. Orang dalam pemantauan ya, pasien dalam pengawasan ya. Jelas kalau untuk yang orang dalam pemantauan itu ya ada kriteria yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan ya, misalnya ada keluhan ISPA ya, sesak nafas, demam, dan ada riwayat kontak ya dengan pasien COVID ya, yaitu termasuk dia nanti ODP, kemudian dia akan dievaluasi. Sedangkan kalau yang PDP yaitu yang pasien yang memang udah memberikan gejala yang klinis yang khas ya, udah ada demam, kemudian udah ada sesak nafas ya, dan itu foto ronsen ya udah ditemukan kelainan. Berarti sebetulnya ada lagi, Dok, mungkin mau ditambahkan? Nah itu penanganannya beda. Kalau untuk ODP ya pasiennya boleh diisolasikan di rumah ya, tapi tetap harus misalnya rumah sakit yang bersangkutan harus lapor ke Dinkes ya, atau ada mekanisme ya mungkin lapor ke kalau seperti di RSCM ada tim Pinere ya untuk dilaporkan ya, kemudian nanti akan dievaluasi. Jelas harus diambil swab, kemudian pasien dirumahkan juga boleh. Sedangkan kalau PDP ya harus diisolasi di ruangan isolasi di rumah sakit. Berarti sedikit untuk memperjelas nih, Dok, berarti rumah sakit rujukan pemerintah ya kita sebut begitu, berarti sebetulnya mereka itu bisa menangani pasien dari awal dong. Jadi nggak harus dia suspek atau positif dulu baru dia datang ke rumah sakit rujukan gitu? Oh tidak, ya jadi bisa penanganan awal juga bisa ya. Namun saat ini yang berlaku ya ada beberapa rumah sakit yang memang sudah ditentukan ya oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan. Jadi kalau nanti ada dapat pasien ya misalnya ODP yaitu dirumahkan, kalau PDP ya sebaiknya kalau memang bisa dirujuk dan ada tempat di rumah sakit rujukan ya akan dirujuk ke sana. Tapi setiap rumah sakit saat ini ya kalau dari sisi yang saya lihat ya semua udah siap untuk menang. Artinya untuk minimal suspek itu ya. Suspek ya. Suspek ya. Berarti misalkan nih ada kejadian, maaf ya Dok ya, ada pasien yang datang dengan segala kepanikan dia ingin periksa, tapi berhubung itu bukan rumah sakit, itu rumah sakit rujukan sebenarnya, tetapi dia malah menyarankan ke rumah sakit ya adalah itu, maksudnya ke sana dulu gitu. Kalau misalkan emang, maksudnya itu sebenarnya benar nggak sih tindakan seperti itu? Kalau pas sudah masuk PDP harusnya pasien diisolasikan di rumah sakit tersebut. Kalau belum dia masih ya, kalau misalnya ODP ya tadi seperti saya sampaikan ya harusnya rumah sakit tersebut harus melapor kalau memang ada tim khusus yang menangani pasien-pasien PDP atau ODP COVID-19 ya. Jadi bukan langsung dikirim ke rumah sakit A atau rumah sakit B ya, jelas ada mekanisme yang saat ini sudah diatur. Dan sudah menjadi hak pasien itu untuk mendapatkan informasi yang utuh ya Dok? Iya betul. Iya. Kalau kaitannya dengan ketidaksiapan tadi nih Dok, kan dokter bilang sebenarnya rumah sakit ini siap. Faktor yang kedua, apakah karena membeludaknya pasien ini jadinya bisa dibilang sebenarnya secara manusiawi para nakes ini kewalahan? Satu, kalau dibilang kewalahan ya saya tidak bisa memberikan komentar mengenai rumah sakit yang lain ya. Kalau kelelahan ya jelas ya, kalau kelelahan karena kalau dievaluasi makin lama ini kan tiap hari pasien ada saja ya, pasien baru yang terinfeksi baik yang ODP maupun yang PDP, sehingga memang ya bukan hanya pasien saja, bahkan dari SDM baik dokter juga ada yang sementara diistirahatkan, baik ada perawat yang diistirahatkan ya. Jelas itu kan kalau ada 2 atau 3 dokter diistirahatkan, kalau yang hanya fungsi satu atau dua dokter atau bahkan perawat yang dikurangi, jelas itu akan beban kerjanya itu akan meningkat.
Sebenarnya sih kalau saya lihat bukan kewalahan ya, mungkin kelelahan ya jelas ya. Kelelahan. Ya. Iya. Correct me if I'm wrong ya dok Iya. ya. Ada di negara di luar sana yang memang rumah sakit umum itu tidak diperuntukkan untuk penanganan corona. Dengan kata lain dia menyiapkan memang fasilitas kesehatan yang dikhususkan untuk corona. Apakah penerapan sesederhana ini bisa dipraktikkan di Indonesia atau enggak seperti itu dok? Jelas kalau tiap negara itu ya ada mekanismenya ya beda-beda. Mungkin yang tadi yang seperti di Jepang atau di Singapura ya bisa dilakukan misalnya screening yang kalau bisa dibilang ya lebih bebas ya, mungkin ada tempat khusus ya di luar rumah sakit. Kalau saat ini di Indonesia ya mekanisme yang diatur ya hanya di screening ya kalau bisa ya di rumah sakit. Ya di rumah sakit. Saya nggak tahu kalau ke depannya itu nanti akan disiapkan untuk di screening yang lebih bebas mungkin di luar rumah sakit ya kita belum tahu. Oleh karena saat ini ya tiap hari ya bisa saja peraturan kan berubah ya, peraturan mekanisme screening, kemudian masalah isolasi dan pengobatan suportif yang saat ini diberikan. Dinamis ya dok ya? Dinamis. Kalau boleh tanya tentang RSCM sendiri, posisinya mungkin ada di mana dok? Kalau boleh sedikit. RSCM saat ini mengikuti teknis ya kan yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, kami ada tim Pineri juga ya, kemudian koordinasi dengan direksi ya. Ya udah ada aturan-aturannya bagaimana memberikan tata laksana untuk yang ODP, bagaimana tata laksana untuk yang PDP. Kami sudah mengikuti. Oke. Sekarang pengen membahas tentang mekanisme pemeriksaan nih. Tadi kan dokter jelaskan kalau misalkan prosesnya itu ada beberapa proses lah gitu ya dok ya. Nah itu sebenarnya kalau boleh kita tahu dari segi klinisnya, pemeriksaan apa aja sih sampai seseorang itu, pemeriksaan apa saja yang dilakukan sampai seseorang itu diduga atau diindikasi terkena corona? Pertama yang harus dievaluasi adalah klinis ya, klinis pasien. Jadi jangan semata-mata nanti hanya berdasarkan lab atau kemudian ronsen ya, karena pasiennya kemudian di swab dan lain-lainnya. Jadi harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Contohnya misalnya klinis, apakah pasiennya itu ada keluhan batuk, ya, sesak nafas, demam, nyeri otot, nyeri menelan, ya. Baru kemudian dilanjutkan nanti dengan pemeriksaan laboratorium, ya. Dilihat nanti ada leukosit, ya. Leukosit pada umumnya infeksi virus, leukositnya akan menurun, ya, leukopeni. Kemudian trombosit juga akan dievaluasi, ya, bisa trombositopeni. Dan juga oleh karena pada ditemukan juga beberapa kasus COVID ini gejalanya hampir mirip dengan demam berdarah, ya. Jadi sudah banyak juga laporan kasus, jadi pasien awalnya itu nanti akan terscreening atau dianggap sebagai pasien demam berdarah atau demam dengue, jadi biasanya akan dicek juga anti-IgM dengue, ya. Selanjutnya ya kalau memang dari dokter ini akan menentukan apakah ini ODP atau PDP, baru lanjut dengan pemeriksaan swab. Berarti swab tenggorok. Ya, berarti sikap mungkin teman-teman saya gitu yang kok gue nggak di swab gitu. Berarti nih dokter, maksudnya dokter kok yakin banget misalnya saya nggak corona atau gimana? Berarti itu sebenarnya pemikiran yang salah dok ya. Serahkan ke ahlinya lah, mungkin gitu kali ya dok. Iya. Sikap yang paling tepat ya. Iya benar. Jadi tidak mungkin atau sulit ya kalau semua yang tanpa gejala nanti akan diswab. Ya, karena jadi ada kriteria, kami hanya mengikuti kriteria ya kapan dilakukan swab. Ya jelas seorang dokter itu sudah sudah ada evaluasi tertentu ya, bukan hanya misalnya pasien yang biasa saja langsung diswab dan lain-lain. Kalau ada kontak ya kan, atau kalau sudah memberikan gejala, jelas harusnya dilakukan swab. Harus dilakukan swab untuk memastikan apakah ini infeksi virus COVID atau tidak. Jadi bukan memastikan hanya lewat pemeriksaan darah ya, pemeriksaan laboratorium ya sederhana atau ronsen atau bahkan CT, yang diagnosa pasti adalah swab. Oke, dan pasien kalau memang dia, kadang kan kita pakai intuisi ya dok ya, jadi kita boleh kan questioning ke dokter, dok apa betul saya nggak perlu swab gitu, nggak apa-apa ya? Oh boleh, tidak kan? Masalah. Justru nanti dokter akan memberikan penjelasan. Betul. Kenapa Anda tidak diswab, atau kenapa Anda harus diswab, atau bahkan kenapa Anda harus diisolasi. Ya. Oke, dan kita lanjut tadi dok ya. Coronavirus ini sendiri kita tahu awalnya infeksi zoonotik.
Contohnya kayak gitu ya. Artinya transmisi dari hewan ke manusia dan juga merupakan RNA virus yang artinya bersirkulasi di hewan. Namun kabar yang terakhir saya dapatkan bahwa penyebaran yang awalnya berasal dari hewan di kota Wuhan itu adalah hoax. Virus ini bukan jenis zoonosis dan transmisi yang terjadi berlaku kebalikannya, Dok. Artinya dari manusia yang justru menularkan ke hewan. Valid nggak, Dok? Barang Wita di sini hanya di podcastin aja.